Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita yang terus menolong kita melewati hari-hari sampai dengan hari ini dalam masa pandemi yang kita hadapi. Kita yang percaya Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, penghibur bagi kita agar kita dapat melewati hari-hari sampai dengan hari ini. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan saat teduh sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, lainkan kita untuk dapat masuk hadirat Tuhan. Kami mau masuk. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa itu terlebih besar dari apapun, dalam setiap apapun yang kami alami saat ini, dalam situasi yang tidak baik saat ini. Kami percaya Kau Allah yang terus memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan penolong kami. Tuhan penolong yang selalu setia, yang selalu setia bersamamu. Kasih-Mu yang selalu berubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh kami percaya. Katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah menolong hidup. Kuasa-Mu, kuasa
pernah terlambat membantu kami dalam setiap apapun keadaan kami. Mari kita angkat suara, kita sembah Dia. Haleluya. Kami mau datang padamu Tuhan, kami mau sembah Kau Bapa. Kau layak dalam hidup kami. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Buat pengorbananmu, buat perlindunganmu, sungguh Kau bersama kami, sungguh Kau bersama kami. Haleluya. Sujudkan kami Bapa, sujudkan kami Tuhan, untuk masuk layak dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ibu Gembala akan membawa kita dan membuka kepada kita dengan doa. Kami datang ya Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Amin. Tuhan, pagi ini kami datang menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam ibadah hari ini yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Bapa, kuduskan kami Yes. sebelum kami memulai menyembah Tuhan dalam pujian dan menerima bagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami hari ini, baik ibadah tatap muka ataupun ibadah di online di masing-masing rumah, sehingga jemaat bersungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah situasi yang tidak mendukung ini. Tuhan hadir mengurapi pemain musik, mengurapi liturgi singer, mengurapi hambamu dan seluruh kami ruangan ini. Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dapat duduk dengan tenang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang mengikuti ibadah kami juga, memang buat mereka kurang mengerti, tapi hari ini pertolongan Tuhan turun bagi kami, sehingga hikmat akan budi menyertai anak-anak, mereka dapat duduk dengan tenang dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerah dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya untuk kita semua? Puji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa dalam setiap apapun kondisi kita, dalam pandemi saat ini, kita akan selalu bangkit, melewati semuanya bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Untuk itu kita akan selalu pujian yang katakan bukan bangkit. Saya udah semuanya bangkit berdiri. Bahwa ada semua pilihan Allah, umat-umat pilihan Allah, dan kita akan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan pilihannya menggenapi firman-Nya segala waktunya. Ku berdiri
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kembali beri tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita masih ada dalam lindungan Tuhan dan kita diberi kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh, untuk menaklukkan setiap keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia menghancurkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, dan menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisa hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja atas raja. Dengan ku diberi kuasa. Kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, yang menjadi bila Allah ada bersamaku, yang menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Silakan dulu saudara-saudari. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan, dan kita sebentar lagi akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya bahwa sampai dengan akhir hidup kita akan terus dan terus bersama Dia. Kalau kita percaya Dia yang sangat mengenal kehidupan kita, Dia sangat mengenal pribadi kita, lepas pribadi, sampai dengan saat ini kita ada, itu semua karena anugerah dan pertolongan daripada-Nya. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Tuhan memelihara kami sampai pada hari ini. Kami datang mempersembahkan seluruh hidup kami yang terbatas. Kami datang serahkan semua persoalan kami juga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di tengah ibadah kami. Kami percaya ada Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menopang kami untuk hari-hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan ruangan ini dan seluruh jemaat, sehingga firman-Mu tidak dicuri oleh kuasa-kuasa jahat, tapi firman-Mu tertabur di tanah yang sudah digemburkan oleh puji-pujian pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Baik, kita nyanyi satu lagu dulu sebelum kita mulai membaca firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Gampang ya, nggak usah dibuka, slide juga bisa. Sambil nunggu yang nggak ada Alkitab boleh ambil atau angkat tangan, nanti dibantu di belakang ya. Firman-Mu
bilang kanan kiri shalom walaupun dosa bersalam-salaman. Hari ini belum zamannya bersalam-salaman. Shalom bilang kanan kiri. Ya. Bilang lagi kanan kiri, jangan ngantuk pagi-pagi. Nah. Ya puji Tuhan. Pandemi mengganggu kita ya. Sampai hari ini sekolah minggu kita belum berani buka. Mudah-mudahan tunggu benar-benar semua jadi normal. Bahkan banyak anak Tuhan yang belum berani datang ibadah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sudah 1,5 tahun persis nih pandemi mengganggu kita, mengganggu Indonesia, mengganggu kerja kita ya. Ya kita berdoa, tapi kita bersyukur di tengah-tengah yang seperti ini kita masih ada sampai hari ini. Ya, kita masih bisa berjalan sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih sekali buat Tuhan buat hari ini. Ya, semalam saya udah bingung kenapa semua mendadak yang saya harus jalani untuk hari ini. Saya bilang Jen ini tugas kamu hari ini, tapi tiba-tiba ada masalah besar. Buat saya itu masalah besar. Jen gak bisa melayani, tapi saya bersyukur ya Willy masih dengan semangat bisa hadir pagi ini. Saya udah dapet ini, apa pagi ini kita gimana ibadah gak ada musik itu ya. Berita apa? Yang beritanya cukup mengagetkan saya sih. Beritanya Willy itu punya kakak laki-laki satu-satunya, saudara Heri ya, yang tiap minggu juga ikut ibadah. Nah, kira-kira jam 5 sore Heri itu WA saya, Bu, saya di UGD. Saya kaget, siapa yang sakit? Saya belum tahu saya sakit apa. Sama siapa kamu di UGD? Ya istilahnya gak ada orang dekat yang ada di saat itu bersama dengan dia gitu ya. Pastilah dia bingung. Saya langsung kasih tahu Willy, bilang Koko dia UGD itu coba dia dulu. Ternyata setelah mereka pergi, Jen WA saya lagi, nih kayaknya mesti dioperasi. Kaget dong sayanya. Kok mendadak banget gitu ya? Kagetnya saya juga bikin saya gak bisa tidur. Waduh, berubah semua. Kenapa harus saat ini? Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata dia kena serangan jantung. Yang tadi baru saya dengar, nggak boleh lewat 8 jam kalau nggak bisa bebas itu jantung. Tapi ya ada, saya bersyukur dengan Tuhan, kenapa tepat waktu gitu ya. Jadi belum sampai 8 jam dalam keadaan panik itu dia masih ingat gitu. Dalam keadaan panik ya saya sempat bawa dia berdoa, tapi saya sudah mulai lihat kurang apa, entah HP saya yang kurang jelas atau Herinya dalam keadaan yang kurang baik gitu. Jadi nggak begitu dengar gitu dia ya. Nah, tapi saya bersyukur tepat waktunya. Saya sendiri nggak tahu kalau serangan jantung itu nggak boleh 8 jam lewat ya. Makanya ini juga jadi pelajaran buat kita. Kalau dadanya sakit gitu, dada sakit seperti Heri gitu, jangan sampai lewat 8 jam katanya mesti bebas. Tapi belum 8 jam dia dilarikan ke Harapan Kita. Di sana dia sudah dioperasi pasang balonnya gitu ya. Nggak sampai pasang ring gitu. Kita berdoa biar Tuhan tolong ya, beri dia kekuatan sehingga semua ini boleh memberikan dia tetap kuat ya, tetap kuat dalam perjalanan hidup. Kita berdoa biar Tuhan turut campur tangan ya. Mungkin doa khusus ini karena saya lihat dia masih sangat muda. Buat saya muda sekali kan, udah kayak anak gitu ya. Bukan orang tua. Kalau orang tua yang usia 70 ya memang udah tua, kita ngomong begitu ya. Tapi ini masih sangat muda gitu.
Anak juga masih kecil ya. Kita berdoa khusus buat dia. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa khusus buat saudara Heri. Tuhan tolong campur tangan bagi dia. Kita satukan hati kita. Kita menyerah kepada Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil buat Tuhan. Bapa, kami datang dengan keadaan kami saat ini. Kami berdoa, kami mengasihi Heri ya Tuhan. Kami mohon jamaah dia dalam pembaringan saat ini yang masih berada di harapan kita di ruang ICU, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, pekerjaan dokter diberkati oleh Tuhan, sehingga Heri boleh sembuh untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan tolong dia. Kami percaya bahwa kasih-Mu akan dia tidak berubah. Kasih-Mu kepadanya tetap selama-lamanya. Kekuatan dari Tuhan turun dalam hidupnya. Kami memberkati dia untuk menerima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Heri mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati dia, memberikan kepadanya ketenangan saat ini. Dan kami percaya dia akan keluar dari ICU dalam pimpinan Tuhan. Tuhan menyertai balon yang sudah masuk ke dalam jantungnya. Biar semua berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Karena tidak pernah doa kami dengan hati yang sungguh Tuhan tidak mendengarnya. Kuatkan istri dan Tuhan menyertai anak yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan menyertai Heri. Amin. Puji Tuhan. Di tengah-tengah kelelahan saya melihat itu belum tidur sama sekali ya. Terima kasih Will, kamu sudah mengutamakan pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Baiklah, hari ini kita akan membuka di dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab atau buku Ibrani. Ibrani pasalnya yang 13. Suara saya jelas sampai belakang? Jelas ya Bunsen? Ya, puji Tuhan. Ibrani 13. Saya mau mengajak saudara, karena ayat ini indah sekali, ayat yang ke-6. Kita mulai baca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 ya. 6, 7, 8 berarti ada 3 ayat buat kita pagi hari ini. Ibrani 13 ayat 6, 7, 8. Saya baca ayat 6. Para laki-laki baca ayat 7. Perempuan baca ayat 8. Saya akan memulai Ibrani 13. Ya. Semua udah dapat ya? Ya. Pakai bahasa isyarat aja. Misalnya mau nanya apa, pakai bahasa isyarat ya. Jadi enggak bersuara keras gitu. Ibrani 13 saya mulai dulu dengan ayatnya yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7, para pria. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Perempuan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Baru 50% yang bilang amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya ulangin ya. Saya mau kita semua menyerap. Silakan siapa yang membaca ayat 6. Kita ulangi sekali lagi. Gantian ayat 6, satu orang ayat 7, satu orang ayat 8, satu orang. Silakan. Ibrani 13 ayat 6.
Demikianlah firman Tuhan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah ada yang bisa hafal? Ini ayat lama nih. Ayat lama tapi tetap tidak berubah. Bisa hafal? Nggak usah tiga-tiganya dihafalkan, satu saja. Kalau ada yang hafal boleh berdiri. Kalau saya kasih waktu 2 menit bisa? Saya rindu saudara pulang bawa ayat yang sudah masuk ke hatimu. Satu orang boleh berdiri. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Satu lagi. Pria kalau bisa. Ayat yang sama nggak apa-apa. Haleluya, Pak Frit, silakan. Yesus Kristus tetap sama Iya. baik hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amen. Cukup hebat ini. Otak yang cukup hebat. Kenapa baru berapa menit? Ya. Yesus Kristus tetap sama hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai kita ketemu Yesus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan pujian, saya tuh nggak janjian dengan pujian, dengan yang bawa pujian, nggak tanya, pujian, kamu besok bawa apa gitu ya, nggak. Tapi pujiannya sama dulu dengan ini, dengan yang saya baca, yang saya siapkan itu sama. Artinya satu roh yang diarahkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Baiklah, kita mulai melihat ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin, dengan percaya, dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan penolongku tuh nggak ada tuntutan lain. Satu-satunya. Kita boleh bekerja di tengah-tengah dunia ini, kita boleh mengandalkan kekuatan kita. Tapi yang lebih indah lagi kalau kita katakan, apa yang bisa kulakukan karena Tuhanlah yang menolong aku. Kita tuh nggak sanggup loh melangkah selangkah aja dalam hidup kita. Dengan kasus saudara Heri, saya ingat belum 1 bulan saya punya guru berada di KMT gitu. Maksudnya bukan saya berguru dengan dia, salah satu anggota guru saya. Itu sama kayaknya ngalami penyumbatan jantung juga. Bicara dengan saya belum 30 menit, tapi dia di rumah, saya di sekolah saya, ya belum 30 menit. Tiba-tiba ada WA yang datang, berkata, sudah pulang, sudah nggak ada gitu ya, sudah dipanggil Tuhan pulang. Saya sampai kucek-kucek mata gitu. Usianya masih muda banget, jauh lebih muda, dia baru berusia 30 tahun. Artinya
kalau bukan Tuhan yang menolong? Bisa nggak satu langkah aja hidup kita nggak bisa? Kalian ada, saya ada karena anugerah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya rasakan itu. Aduh, kalau saya ada karena Tuhan. Karena Tuhan penolong kita. Kalau Tuhan penolong kita, Alkitab berkata kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Penyakitkah? Masalahkah? Oh, enggak ada. Memang ada, tapi kekuatan Tuhan terus menerus berikan kepada kita. Ya. Sebab itu dengan yakin percayalah. Kalau kita diberi hidup, diberi kesempatan, berarti Tuhanlah yang menolong kita. Dan Dia akan menolong kita nggak tanggung-tanggung. Dia akan menuntaskan apa yang sedang kita hadapi. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Coba itu biar berbicara dalam hatimu. Katakan juga untuk matamu, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Coba tutup matamu. Kalimat ini disimpan dalam hatimu. Ketika saya hitung pada bilangan ketiga, sebutkan Tuhanlah penolongku. 1, 2, 3. Amin. Sekarang ini kan yang namanya ketakutan tuh banyak banget. Langkah-langkah kita takut. Apalagi negeri kita belum tuntas. Belum 100% yang Pak ya aman belum. Mungkin baru 60 ya kalau menurut saya gitu. Penurunan COVID itu masih sekitar 40% ada di bangsa kita, iya. Jakarta sedikit aman, di daerah lebih parah lagi ya, jadi belum tuntas sekali. Adik-adik jangan ngobrol ya sayang ya, anak pintar kalian ya. Iya, anak pintar duduk di bangku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak gak yang bikin kita takut? Banyak. Kita kalau mau bertemu orang curiga kita curiga orang. Kalau kita kemana gitu, jangan-jangan orang ini. Orang juga berpikir sama, jadi jangan marah kalau kita saling mencurigai. Kita maklumi dengan situasi yang seperti ini. Saya bilang dengan banyak orang tua, banyak manusia lah, saya bilang begini ke mereka. Kalau mereka mulai ketuk kantor saya gitu, permisi gitu. Saya tanya dulu sebelum saya buka pintu, kalian sehat gak? Jangan marah ya kalau saya tanya, kalian juga boleh tanya saya dong, sehat gak ya gak? Sehat gak? Saya bilang dari dalam pintu sebelum saya buka. Ada yang gak pakai masker? Maaf kalau ini saya gak pakai masker ini. Kacamata saya dengan ini bertabrak itu buat membuat saya gak bisa baca Alkitab kecil. Saya tanya pakai masker gak? Kalau gak ada saya sodorin dulu masker dari dalam kantor saya. Nih pakai ya Pak, pakai ya Bu. Sehat kok saya. Sekalipun sehat, kita tetap mengalami, mempunyai rasa apa? Was ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi firman Allah datang kepada kita pagi hari ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, tapi tetap berhati-hati. Ya, pakai hikmat, tetap hati-hati. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Biasanya yang dilakukan manusia nih terhadap kita itu manusia yang seringkali iri terhadap kita. Makanya ayat ini berkata, aku tidak takut karena Tuhan penolongku. Jadi kalau ada orang-orang yang iri dengan saudara, gak usah lawan. Amin. Gak usah lawan. Biar Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tuhan cukup berkata kepada saudara, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu tidak akan terganggu oleh apapun juga. Oleh kejahatan dunia, jangan takut. Ini yang bilang aku tidak takut ini karena apa? Karena ada Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan beserta kita, kenapa ini naiknya kurang bagus? Ya, karena Tuhan beserta dengan kita, penolong kita adalah Tuhan. Sekali lagi, nggak usah kita takut. Waspada boleh, tapi bukan takut. Kita melihat Alkitab, beberapa banyak yang berkata seperti ini. Lihatlah Tuhan beserta dengan saya. Salah satu contoh, ketika Yunus berada dalam perut ikan. Karena Tuhan beserta Yunus loh. Coba kan mustahil buat manusia. Dalam perut ikan kok masih hidup. Gak ada cerita seperti itu. Gak hancur. Dalam perut ikan tuh gak hancur. Pasti mati. Coba kalau saudara beli ikan yang agak besar gitu, atau mancing gitu, dapatnya ikannya yang gede, belah deh tengah-tengah perutnya, isi perutnya. Banyak ikan-ikan kecil yang ada dalam perutnya udah mati, ya kan? Nggak napas lagi, udah mati. Nggak hancur, tapi mati. Nah, bayangkan Yunus kok utuh-utuh yang keluar ya. Karena Tuhanlah penolongnya. Oh, itu gak masuk di pikiran dia bisa selamat dalam perut ikan. Jangankan 3 hari, 3 malam, 1 jam aja udah koip orang bilang. Tapi karena Tuhanlah penolongnya. Tuhan penolong berjalan dengan Tuhan. Tuhan tahu imanmu sampai di mana. Tuhan tahu kepercayaanmu sampai di mana. Tuhan mau kita hidupi Tuhan di dalam kita. Kalau kita tahu Tuhan penolong kita, jangan lari kanan, jangan lari kiri. Lari kanan, lari kiri kayak apa ya Bu? Saya punya teman di masa kecil dulu, udah ya lebih tua dikit dari saya. Saya tanya keadaan kesehatan dia, gimana dengan keadaan kamu? Kan dia terjatuh ya, kakinya hancur gitu. Saya bilang, udah bawa yang punya hikmat, ya bawa ke yang Tuhan kasih hikmat, bawa ke dokter. Dia nggak mau. Dia bilang gini dengan saya, percaya sih percaya dengan Tuhan, tapi saya nggak mau ke dokter. Terus mau kemana? Ada yang ngurus yang namanya penolong atau dukun patah tulang. Oh iya, jadi kamu mau ke sana? Iya. Hati-hati, begitu kamu menginjakkan kaki ke rumah orang itu, tuh ada roh lain yang ikat kamu. Kamu gak akan sembuh. Kok nyumpain saya? Gak akan. Karena penolongnya bukan dari Tuhan. Sudah bertahun dia pergi ke situ, sampai hari ini tetap aja gak sembuh. Saya bilang lagi, bertobat kamu sungguh-sungguh, karena bukan penolongmu orang itu, tapi Tuhan penolongmu. Kalau gak bertobat ya Tuhan gak campur tangan. Nah, saya ingin ungkapkan di sini, kalau kita ke dokter boleh nggak? Boleh, karena hikmat Tuhan berikan kepada dokter. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, carilah hikmat yang dari Tuhan. Jangan ekstrim.
Banyak orang Kristen ekstrim, percaya 100%. Percaya, kita bukan gak percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita juga percaya yang Tuhan beri hikmat kepada manusia di bumi ini. Amin. Jadi, soalnya banyak orang juga kadang-kadang bertanya ke saya, boleh nggak kita ke dokter? Boleh aja kok. Boleh nggak makan obat? Boleh aja. Kalau obat nggak boleh. Nangkep ya? Tapi kalau makan obat buat sembuh boleh. Oh boleh. Kalau gitu saya boleh nggak berdoa dulu baru makan obat? Silahkan. Itu nggak bertentangan dengan Alkitab kok. Karena hikmat itu Tuhan yang beri. Yang bertentangan dengan Alkitab, boleh nggak kamu ke orang pintar? Itu yang nggak boleh. Banyak ya orang Kristen begitu. Enggak boleh. Satu kali orang itu memang sayang dengan saya. Banyak orang sayang kok di dunia ini dengan saya. Saya puji Tuhan ya. Banyak orang sekeliling saya sayang. Orang itu datang berkata begini, teman, Bu, aku lihat ibu susah banget ya kakinya ya. Iya, kaki saya sakit. Kenapa? Bu, di Sukabumi itu ada orang pinter banget gitu ya. Oh iya, jadi kenapa dengan dia? Saya tanya. Ibu kesana aja, saya kasih alamatnya. Apa mau saya antar? Oh enggak, saya bilang kayak gitu. Ibu fanatik? Enggak, saya bukan fanatik. Saya enggak percaya gitu-gituan. Dan Tuhan enggak boleh saya melangkah dengan salah pikiran dan salah langkah saya. Lalu dia bilang, enggak Bu, dia enggak pakai jampi-jampi kok. Di depan kamu dia enggak pakai jampi-jampi. Aman kok Bu. Ya udah, terima kasih. Saya tidak akan pernah ke sana. Terima kasih untuk anjuranmu. Lalu saya pikir-pikir, seandainya saya ke sana, ngurut ini kaki, mati saya. Kenapa? Saya pikir dia ngurut di rongsen kagak, ya kan? Dia nggak tahu letak apa sih. Itu bukan hikmat. Letak tulang saya, keadaan tulang saya dia tahu nggak? Nggak tahu. Ya saya bawa, matilah saya ke sana. Dan Tuhan nggak berkenan. Kenapa? Waktu saya ke dokter yang hikmat dari Tuhan, itu pun saya doa dulu. Tuhan mau taruh dokter yang mana? Akhirnya saya dapat ya satu dokter tulang. Nah, waktu dilihat, direkam, di rongsen dan sebagainya yang bisa terlihat banget tulang saya modelnya kayak apa. Nah, itu hikmat dari Tuhan. Waktu dilihat, dokternya juga ngomong gini, Bu, kalau saya disuruh pilih, saya nggak mau pilih ngobatin ibu apa operasi. Oh ya dok, sampai kayak gitu banget. Saya bilang kayak gitu. Iya, dokter bilang tahu, dia bilang ibu tuh nggak punya tulang pinggul ini tuh tulang saya sudah nggak ada. Terus saya bilang gini, dok mana tulang saya? Nggak tahu, dokter bilang hancur, nggak kelihatan sama sekali. Tapi yang jelas nggak ada tulang. Oh pantesan saya jalan sampai miring-miring badan saya. Sampai miring-miring, saya kayak susah banget, gak bisa melangkah gitu. Oh saya gak punya tulang. Tulang pinggul ini kan gede nih. Sampai gak ada sisa loh. Fotonya dibuka, dibesarkan oleh dokter. Ini gak ada sisa, kemana tulang ibu? Saya sambil purau juga dalam keadaan sakit. Mana mungkin dimakan tikus dok? Kalau tulang kita buang dimakan tikus, sebentar ini nggak ada tikus ke dalam sini dok. Dokternya ketawa. Ya udah nggak ada, dokter bilang itu hancur. Nah saya mikir, kalau saya pergi ke orang pintar apa nggak mati, dia kan nggak tahu tulang saya di mana, ada apa enggak. Wah, saya pikir-pikir ngeri ya, untung Tuhan penolong saya. Akhirnya diganti dengan yang palsu gitu, tapi bersyukur Tuhan tolong, Tuhanlah penolong. Akhir cerita,
Saya nggak bermasalah lagi dengan yang dioperasi, tapi sebelahnya lagi kita bantu doa ya. Ini kaki yang sebelahnya, yang ini udah bagus, sebelahnya lagi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhanlah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Ini luar biasa nih Ibrani. Kitab Ibrani. Siapa yang nulis? Banyak orang nggak tahu penulisnya siapa. Tapi menurut versi saya ini adalah Rasul Paulus. Dari kalimatnya, dari katanya, ini tulisan dari Paulus. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Heri bukan anak kandung saya, anak rohani ya. Tapi ketika tengah malam saya dapat berita dia harus operasi saat ini juga. Saat tadi malam saya kepikiran, saya nggak bisa tidur, saya sedih. Kenapa dioperasi? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sayang dengan dia. Saya tahu Tuhan lebih sayang dengan dia. Saya bilang, Tuhan, Engkaulah penolong Heri. Tuhan tolong dia malam hari ini. Kalau memang dia harus melalui operasi biar dia bisa sehat kembali. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Ayat 7. Kita ingat firman Allah yang sudah ditaburkan dari awal kita mengenal Tuhan sampai hari ini. Pegang itu dalam hidup kita. Kalau saudara nggak pegang firman Allah dalam hidup kita, kita goncang dengan kegoncangan dunia. Kira-kira goncang nggak? Kalau misalnya nih, Pak Frit pernah cerita dengan saya begini. Saya bikin janji dengan orang besok mau ketemu berbicara masalah program pekerjaan gitu. Tapi tiba-tiba paginya ditunggu nggak hadir-hadir. Tahu-tahu orangnya sudah innalillahi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, coba perhatikan. Apakah hidup ini gak goncang? Kira-kira waktu Pak Fred dengar, oh dia udah gak ada gitu ya, goncang gak? Goncang loh. Sekuat apa kita goncang? Waktu saya tunggu adik saya itu udah yang ngap-ngap gitu. Saya cepet PCR supaya saya bisa masuk. Saya mau lihat dia gitu, karena kami nggak boleh di dalam ruangan. Dia ngap-ngap gini. Goncang nggak hati saya? Goncang. Takut nggak secara manusia? Takut. Nggak banyak yang saya bisa bicarakan. Saya hanya bilang, ingat Yesus Juru Selamat. Setelah meninggal dibuat kayak apa terserah, tapi saya masih bisikkan ke dia, ingat Yesus Juru Selamat. Apa yang membuat saya goncang ketika saya melihat di hadapan saya orang satu darah dengan saya dalam keadaan ngap-ngap begitu? Saya goncang dan saya takut kalau dia sampai akhir hidupnya dia lupa akan Tuhan. Maka saya bisikkan, apapun yang terjadi, tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Dunia mau bikin seperti apa terserah, tapi saya mau kasih tahu, hanya Yesus. Ini langkah terakhir loh, titik-titik terakhir. Buka hati buat Tuhan. Saya berharap rohnya masih bisa dengar. Buka hati buat Tuhan ya sebelum lalu waktunya. Nggak banyak, itu detik-detik terakhir loh udah. Kita melihat kegoncangan situasi dunia, goncang
Tapi kembali lagi, kalau Allah adalah penolongku, siapa aku tidak akan takut. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Saya percaya saudara ada di ruangan ini karena Yesusku tetap sama. Amin. Yesus Kristus tetap sama, bukan untuk sementara. Tapi ayat ini berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus gak pernah berubah. Memang kita gak tatap muka lagi dengan Tuhan Yesus muka dengan muka karena masanya udah lewat. Sekarang kita menatap Yesus dalam jiwa roh kita. Bagaimana saya bisa tahu ada Tuhan Yesus? Banyak orang bertanya seperti itu dengan saya. Oh, gampang. Kalau kamu mulai mengangkat pujian, hatimu damai, Yesus ada dalam hidupmu. Kalau kau mulai lipat tangan dan kau mulai bersekutu dengan Yesus dan sesuatu terjadi dalam hidupmu, air matamu mulai keluar dan kau mengangkat hatimu berkata, thank you God, itu Yesus ada dalam hidupmu. Yesus tetap sama, dia ada bersama saudara untuk selama-lamanya. Maka pesan firman Allah hari ini buat saudara, jangan takut. Selalu saya tekankan, jangan takut. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena setiap hari yang kita lalui, engkau berkata, aku tidak takut dengan situasi aku ini. Aku tidak takut dengan kegoncangan hari ini. Aku tidak takut dunia goncang sekalipun angin ribut yang besar, badai boleh datang, aku gak takut karena Tuhan besertaku. Pulanglah sebentar dengan damai, karena Allah menyertai perjalanan hidupmu. Di waktu dimanapun kau berada, di sana ada Tuhan. Karena itu lakukanlah yang baik dalam hidup kita. Amin. Mintalah kepada Tuhan menguasai hidup kita, biar kita menabur yang baik dalam hidup kita. Kalau sekarang kau dalam keadaan yang sangat-sangat menggelisahkan, ekonomi mengalami kegoncangan, percayalah 100% sepenuh hatimu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tuhan punya cara, bukan cara kita. Tuhan punya jalan, bukan jalan kita. Lewati hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan langkah hidupmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Musik semua boleh naik ke atas. Haleluya Yesus. Saya berikan kepada saudara sedikit waktu, beberapa menit, untuk engkau tundukkan kepala dan buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan jemaatmu, biar kau berkata dalam hidupmu, menyebut namamu, aku tidak akan goncang, aku tidak akan takut, karena Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Secara manusia seringkali kita gelisah. Secara manusia seringkali kita mengalami kegoncangan. Secara manusia seringkali kita berkata, aduh gak mungkin masuk akal dengan situasi yang ada. Tapi hari ini firman Tuhan bukan kebetulan datang kepadamu. Yesus Kristus tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Dia yang pernah datang membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, dia tidak akan berubah hari ini bagi kita. Berjalanlah dengan iman, katakan terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak akan berubah dalam hidup kami.
Kasih-Mu kepada kami adalah kasih yang kekal, kasih yang mengikuti langkah-langkah kami. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Haleluya Yesus. Lihat Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Buka hatimu. Kita nyanyikan satu lagu nama Ya Tuhan, ku percaya. Silakan angkat musiknya. Haleluya Yesus. Apapun persoalanmu, kegelisahan, kegoncangan, situasi yang tidak mendukung, bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Buka hatimu buat Tuhan. Banyak orang mengeraskan hati dan tidak mau datang kepada Tuhan. Yang ibadah online biar kau duduk juga ikut berdiri pagi ini dan menyembah Tuhan dengan baik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sekali lagi saya minta Pak Fred berdoa untuk firman Allah yang sudah ditaburkan. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau telah mempersiapkan kami telah mendengarkan firman ini. Tuhan, semoga kita mengerti akan firman ini lalu kami lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kami yakin dan percaya sungguh bahwa Tuhan adalah penolong kami tidak akan takut. Tuhan, hari ini, kemarin dan selama-lamanya Tuhan tetap bersama. Oleh karena itu kami yakin Tuhan bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan sertailah seluruh umat daripada jemaat ini, di mana saja mereka berada. Tidak mereka tidak akan takut terhadap keadaan ini.
Karena yakin percaya bahwa Tuhan adalah penolong. Amin. Yesus. Bapa di surga, berkatlah kami semua. Firman ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami dalam Amin. kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berfirman kepada kami dan kami siap melaksanakan itu dalam kehidupan kami Amin. tiap-tiap hari. Amin. Amin. Silakan dulu kita mengangkat pujian, kemudian persembahan dijalankan, itu bisa akan melanjutkannya. Kita akan membawakan persembahan. Ya, angkat Suatu pujian. pujian. Sungguh ku bangga Bapak. Ku bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Kini ku lupakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku karena ku tahu menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu itu menyenangkan hati. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita dalam apapun kondisi yang ada saat ini, dalam setiap polemik yang ada, baik dari dunia ekonomi, dari dunia politik, dari dunia kesehatan, dan semuanya yang ada di Indonesia. Kita terus berdoa agar Indonesia dapat segera pulih dari setiap apa yang terjadi di negara Indonesia ini. Dan nantinya minta kesediaan untuk Bapak Robi mengangkat pokok doa untuk bangsa dan negara, dan berikutnya juga kita akan mendoakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GSI Taman Surya. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang dalam keadaan lemah, dalam setiap pergumulan yang ada, agar nantinya dapat diberikan kelegaan, dapat diberikan kesembuhan, dan dapat diberikan jalan keluar dari Tuhan. Untuk juga nantinya berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GSI Taman Syirian, baik yang hadir ataupun tidak hadir. Kita mendoakan agar semua pelayan Tuhan dalam perlindungan Tuhan, sehingga terus dapat melayani hari demi hari lebih lagi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Untuk pokok doa yang kedua, mohon kesediaannya di Rina untuk berdoa untuk pokok doa tersebut. Kita angkat satu pujian.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Rogi untuk pemenuh harapan. Segala puji dan syukur Tuhan kami ucapkan, segala kemurahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh menikmati sebagian dari firman-Mu, sehingga Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Nah itu Tuhan, ajar kami melakukan firman-Mu, sehingga kami Tuhan percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami. Kami tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kami. Kami juga Tuhan berseru, apakah yang dapat dilakukan dunia ini terhadap kami kalau Tuhan ada di sini. Bapa, Engkau tahu Tuhan dunia sekarang dalam bencana COVID-19. Kami juga berterima kasih bahwa di negara kami ataupun di ibu kota khususnya Tuhan sudah ada penurunan. Kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami, memelihara kami pada negara ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan tenaga medis yang sudah berjuang memberikan segala upaya Tuhan untuk dapat bekerja keras untuk Tuhan kesembuhan bagi banyak yang terkena dampak itu. Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati Tuhan apa yang mereka lakukan hanya untuk manusia. Terima kasih Bapa untuk pejabat yang sudah juga berjuang keras Tuhan di dalam melakukan penurunannya itu. Engkau tolong mereka supaya mendapat hikmat dan akal budi daripada Engkau, sehingga ada ide-ide baru Tuhan yang boleh Tuhan yang lebih baik untuk menangkal COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kehidupan kami cepat pulih Tuhan, perekonomian cepat pulih Bapa. Seperti yang lalu kami nyanyikan Tuhan, Engkau tidak akan terlambat Tuhan memulihkan kehidupan kami. Kami boleh amini dan kami boleh yakin bahwa Tuhanlah tempat pengadilan kami. Tuhanlah tempat satu-satunya yang dapat kami tindakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dunia tidak menentu Tuhan. Banyak gejolak Tuhan, banyak perubahan. Hanya Tuhanlah yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yes. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Dari ekonomi Tuhan Engkau pulihkan Bapa, sehingga Tuhan yang merasa Tuhan pada saat ini sangat terdampak ekonomi Tuhan Engkau pulihkan. Kembali Engkau tolong Tuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, sehingga Tuhan kami boleh kembali hidup normal, lebih sejahtera Tuhan dan lebih makmur. Tuhan Yesus, Engkau tolong Bapa juga Tuhan pejabat kami, biarlah tidak mengambil keuntungan dari apa yang boleh terjadi Tuhan, tidak mengambil keuntungan dari dampak Tuhan COVID-19 ini, tapi sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan rakyat. Karena itu Tuhan dari Presiden sampai RT RW Tuhan, Engkau tolong, Engkau taruh hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, tapi sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan masyarakat luas dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan Tuhan kepada semua kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ada yang ulang tahun hari ini? Pokok doa dulu. Ya, pokok doa kedua saudari Rina. Dalam doa, Bapak untuk menyelesaikan doa kami Bapak, menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Amin Yesus. Sahabat Indonesia manusia yang sudah tangan Tuhan, yang dalam keadaan sakit Bapak untuk berdoa. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong ya. Pertolongan nyata atas diri Tuhan. Dan bagi saudara ini
Bapa yang lemah itu, kami serahkan dalam tangan-Mu, kuasa-Mu nyata atas kehidupan Tante Heli dan keluarga Bapak. Kami juga serahkan, kami teringat akan gubernur Tuhan, dimanapun anak bumi berada, kami percaya pertolongan selalu ada, pertolongan selalu nyata. Ibu Tuhan, kekuatan supaya kita ada di dan kami juga serahkan ibu waktu Tuhan, biarlah pemulihan terjadi, semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin mengenal Engkau, dan semakin hari semakin merasakan kasih kuasa-Mu. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat jemaat yang lain mungkin Tuhan yang tidak kami sebutkan pada pagi hari ini. Biar Tuhan tetap menjamah mereka dimanapun mereka berada, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ketika dalam kelemahan tubuh dan kelemahan rohani Tuhan juga kami serahkan dalam tangan-Mu, biar semakin hari iman mereka semakin kuat, tubuh mereka semakin kuat, dan dengan tuntunan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami berdoa bagi setiap kami mungkin yang mungkin lemah Tuhan, biarlah sukacita ada bagi setiap kami, berkat dan sejahtera ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam doa kami serahkan iman ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada yang ulang tahun? Yang belum didoakan? Cilisda, Yuyun sama Agus. Yun apa Yuyun? Yuyun. Yuyun kau Yuyun kajian. Embus nih doa. Maju bus. Sama Agus dari Agus. Ya, tutup mata. Dalam nama Yesus, kurang menurunkan berkat kepada anak ini, sehingga dia besar takut akan Tuhan dan berkati jalan hidupnya menjadi berkat besar bagi dunia ini. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk mereka tidak hadir hari ini, Rizda, Agus, Yuyun. Bapa, kami berdoa buat Yuyun, buat Rizda, buat Agus. Tuhan beri mereka kekuatan yang baru, kesehatan. Bahkan Tuhan menolong mereka sehingga mereka kembali setia dalam ibadah kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Berkati jalan hidup dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus mari kita bangkit berdiri. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami yang sudah memberkati ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan juga menyertai mereka di sepanjang langkah-langkah hidup jemaat Tuhan, baik ibadah online ataupun yang tatap muka pagi hari ini. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menurunkan berkat bagi hidupmu. Diberkati usahamu, diberkati kantormu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam penguasaan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin hari semakin bertambah Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.